sekarang kita akan masuk ke selanjutnya, ke momen yang paling spesial, Indonesia Baik Award 2025. Tahun ini penghargaan diberikan kepada komunitas orang muda, para penggerak isu sosial, lingkungan, budaya, politik, dan lintas isu yang kerja dan dampaknya nyata. Dan tentunya kita hadir di sini bukan hanya untuk merayakan pencapaian, tapi juga untuk saling mengingatkan bahwa perubahan tidak hanya datang dari kebijakan besar, tapi dari gerakan-gerakan komunitas. Dan ada 3 komunitas penerima penghargaan atau award malam hari ini. Kita akan mulai, tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu seperti apa tanggapan ataupun proses penjaringan dan penjurian begitu. Kami akan panggil untuk ketiga juri untuk memberikan tanggapan dan komentarnya dalam proses ini kepada Mbak Asfinawati, kemudian Pak Kikin Tarigan dari Komisi Nasional Disabilitas dan juga dari perwakilan dari Indo Relawan. Boleh maju ke depan, silakan. Silakan Mbak, di sini. Nah, boleh memberikan sepatah 2 patah kata barangkali singkat saja begitu masing-masing para dewan juri. Prosesnya seperti apa ketika ini banyak banget nih kabarnya komunitas yang sudah submit gitu ya. Silakan Pak Kikin dulu barangkali. Ya, awalnya saya cukup kaget dibandingkan tahun lalu. Ini kok agak beda gitu. Tapi ternyata panitia bukan hanya ingin merawat, tapi ingin menyemai Indonesia baik. Maka untuk kawan-kawan dari komunitas-komunitas baru dan juga sudah bekerja baik, saya kira ini adalah hal yang luar biasa dan membingungkan kami untuk memilih di antara yang terbaik. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kikin. Selanjutnya Mbak Asvin. Iya, sama. Jadi sulit, penjuriannya alot, sulit bukan karena sulit mencari yang baik seperti kalau kita cari di kekuasaan, tapi karena semuanya baik dan semuanya luar biasa. Pada akhirnya kita juga melihat berapa lama durasi kebaikan ini terjadi, gitu. Ya, saya mewakili dari Indo Relawan gitu ya. Kami waktu itu diajak untuk menilai beberapa komunitas akar rumput dan kami selalu percaya gitu ya gerakan kerelawanan. Bahkan kita tuh kayak murah hati banget gitu ya, nggak dikasih apa-apa sama negara dan lain-lain, tapi masih tetap bantuin dan itu yang dilakukan sama teman-teman komunitas di akar rumput. Makanya kayaknya komunitas akar rumput ini kalau bisa ya terus berlanjut gitu ya. Makanya dari nominasinya itu banyak banget yang bagus-bagus, betul seperti juri-juri yang lain katakan. Dan semoga ini juga nggak berhenti di sini dan kita masih punya harapan sih buat merawat Indonesia baiknya gitu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk para dewan juri. Kita persilahkan duduk. Iya boleh. Duduk kembali sebentar. Nah, kita akan langsung saja kalau begitu yang ditunggu-tunggu siapa saja komunitas-komunitas yang terpilih. Ada 3 komunitas yang terpilih. Betul, dan tanpa berlama-lama lagi. Betul. Komunitas terpilih yang pertama adalah Sekolah Mimpi. 2018, Devi Rizal Jabumir memutuskan berhenti dari perusahaan listrik milik Turki tempatnya bekerja dan kembali ke Aru untuk membangun sekolah mimpi bagi anak-anak marginal yang tinggalnya di pesisir pantai Kepulauan Aru yang tergolong daerah 3T. Tujuannya adalah memberikan ruang bagi anak-anak pesisir yang putus sekolah untuk belajar life skill dan melindungi lingkungan yang didominasi oleh laut yang juga menjadi tumpuan hidup mayoritas masyarakat di Aru. Sistem pembayarannya menggunakan sampah plastik agar mengurangi sampah dari pesisir pantai. Seiring berjalannya waktu, partisipasi dan respon masyarakat positif terhadap sekolah mimpi. Dan intervensi sekolah mimpi melebar ke advokasi kebijakan berbasis lingkungan dan melakukan capacity building bagi masyarakat luas terkait pengelolaan sampah dan climate change. boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Sekolah Mimpi dari Kepulauan Aru di Maluku kepada perwakilan dari Sekolah Mimpi. Kami undang untuk maju ke depan. Selamat sekali lagi, silakan ke depan. Dan tapi sebelum itu, kami undang Mbak Asvin untuk memberikan piagam penghargaannya.
Ya, Baik, selamat sekali lagi untuk teman-teman. Boleh bergeser ke sini, Mas? boleh bergeser ke sini. Oke, iya, boleh bergeser ke sini. Kemudian yang kedua, Video komunitas terpilih. oh iya, Oh iya, ada yang ketinggalan. Mohon ketinggalan. maaf, Kak ketuplak ya. Karena ada Harus ada pesan-pesan yang pesan-pesan spesial yang gitu ya akan disampaikan dari Sekolah Mimpi. Hai, saya Dev Rizal Jamwira atau biasa dipanggil Dev. Saya berasal dari Kabupaten Kepulauan Naru, Provinsi Maluku. Saya adalah founder dari Sekolah Mimpi, salah satu community-based inisiatif atau sekolah non-formal yang saya gagas di Kabupaten Kepulauan Naru dengan tujuan untuk memberikan layanan pendidikan inklusif dan gratis bagi anak-anak yang putus sekolah dan juga berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dengan sistem pembayaran menggunakan sampah plastik. Kenapa sampah plastik menjadi sistem pembayaran kami? Karena kami ingin supaya anak-anak di Kabupaten Kepulauan Naru ikut terlibat dalam mengurangi masalah lingkungan, terutama sampah plastik yang notabene sangat mengganggu dan mencemari laut di sana. Selain itu, kami juga ingin membangun kesadaran kolektif baik itu masyarakat pada umumnya dan juga anak-anak untuk terlibat menjaga, melindungi, bahkan melestarikan lingkungan, terutama laut yang merupakan sumber penghidupan primer bagi mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di sana. Selain itu kami juga mengadvokasi dan juga bermitra dengan sekolah-sekolah formal lainnya untuk menerapkan prinsip dari sekolah ramah lingkungan untuk menekan volume sampah plastik. Harapan saya ke depannya kami bisa menduplikasi dan mereplikasi model sekolah ini ke tempat-tempat lain, terutama di dalam Maluku, untuk juga memperluas dampak dari inisiatif kami. Saya juga berharap semoga pemerintah daerah bahkan nasional bisa melihat inisiatif yang lahir dari komunitas lokal sebagai referensi atau setidaknya bisa menggandeng CSO atau komunitas-komunitas lainnya sebagai mitra atau kolaborator untuk bisa bekerja sama menghasilkan dampak yang lebih signifikan lagi. Pada kesempatan ini juga saya ingin berterima kasih kepada KBR yang memilih Sekolah Mimpi sebagai salah satu komunitas terpilih untuk Indonesia Baik Award tahun 2025. Semoga ini bisa menyemangati kami untuk bisa berdampak dan juga berbuat lebih banyak. Terima kasih. Ya, Baik, kita tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman dari komunitas Sekolah Mimpi. Ya. Kemudian selanjutnya komunitas terpilih yang kedua adalah Rumah Koran. Misi Rumah Koran sebagai rumah baca petani di Goa Sulsel adalah memajukan desa dan pertanian melalui kegiatan-kegiatan literasi lingkungan. Kegiatan Rumah Koran adalah berliterasi di tanah yang subur, di antaranya berbagi ilmu, melakukan edukasi pertanian organik dan edukasi menjaga alam atau lingkungan dengan tujuan meningkatkan SDM petani di pedesaan. Berbagi alat pertanian. Rumah Koran hadir untuk membantu petani dalam hal ketersediaan fasilitas, seperti berbagi 1000 pupuk organik, traktor, 200 caping, drum, sprayer, lampu panel surya. Berbagi info pertanian dengan membantu petani mempromosikan kegiatan-kegiatan pertanian, sekaligus membantu memasarkan hasil pertanian. Berbagi sayur ke 100 panti asuhan di Sulsel. ya itu tadi dari komunitas terpilih yang kedua. Ya, Rumah Koran. Kita persilahkan untuk perwakilan dari Perwakilan. Rumah Koran. Dan juga kepada Pak Kinkin untuk memberikan piagam penghargaan. Silakan Mas. Selamat sekali lagi, boleh ke sebelah sini Kak. Dan Kita akan- kita akan mendengarkan juga pesan-pesan Dari Rumah Koran. Ya. Olehnya itu pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari komunitas Rumah Koran yang ada di Desa Kandrapia, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, ingin mengucapkan beribu-beribu terima kasih kepada KBR Media telah memberikan kesempatan atas penghargaan Indonesia Baik Awards tahun 2025. Olehnya itu melalui penghargaan ini
kami tentunya akan semakin giat dalam melakukan kegiatan-kegiatan literasi di Rumah Korang. Penghargaan ini akan menjadi motivasi dan semangat kami dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam mewujudkan visi misi Rumah Korang, yaitu memajukan desa dan pertanian. Sekali lagi terima kasih kepada KBR Media. Ya, itu tadi dari Rumah Koran. Ya. Kemudian selanjutnya Kak Aika. Dan komunitas terpilih yang ketiga, ini dari mana ya? Dari mana Kalau ya? tadi kan ada yang dari Aru, dari Maluku, ada yang dari Goa, Sulawesi Selatan. Coba Nah, kita lihat dari aja. mana nih komunitas terpilih yang ketiga? Ini dia. Climate Rangers. Climate Rangers berupaya mewujudkan keadilan iklim antar generasi melalui 3 misi utama. Membangun gerakan iklim muda yang solid dan berkelanjutan, mendorong kebijakan iklim yang adil dan ambisius, serta memastikan partisipasi bermakna anak muda dalam pengambilan kebijakan. Komitmen kami terhadap kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) menjadi bagian dari budaya kerja. Kami menciptakan ruang aman dan inklusif bagi semua, tanpa diskriminasi dan menolak segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Climate Rangers Jakarta, komunitas terpilih yang ketiga. Untuk perwakilan dari Climate komunitasnya, silakan. Kepada perwakilan dari Indo Relawan untuk memberikan piagamnya, silakan Mas, boleh agak ke tengah. Ya. Agak ke tengah. Ya, cukup. Ya, terima kasih. Silahkan Mas ke... Sebentar, ini harus kebagian juga nih. Ada karena sudah datang, jadi boleh kasih Oh iya, sepatah boleh. dua patah kata juga nih. Silahkan Mas. Silakan. Ya, terima kasih KBR Award atas penghargaannya ya. Ini juga bukan buat Climate Rangers Jakarta doang, tapi untuk Climate Rangers seluruh Indonesia di 12 provinsi, dan juga semoga jadi bahan bakar ya untuk kita konsisten untuk mengorganisir diri dan juga merawat gerakan orang muda, terutama dalam isu-isu iklim, energi, dan juga keadilan iklim antar generasi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, kasih. Mas. Apakah cukup Kak Aika? Cukup gak sih 3 teman-teman? Hah? Masih kurang ya? Kurang ya? Nah karena kan tadi denger nih dari para juri sulit gitu ya untuk menentukan dari mana sih atau yang mana kira-kira yang Bisa kita pilih gitu ya. gitu. Tapi kalau dapat bocorannya tadi gimana tuh soal penjurian-penjurian ini? Ya, Berapa bocorannya banyak nih? sebenarnya ada 30 video yang dari komunitas, ada Submission. ya. Ada 30 submission yang masuk dan akhirnya disaring menjadi 10 lalu disaring lagi menjadi 3. Jadi 3 yang Tapi, tadi. ada tapinya lagi. Tapi kenapa tuh? Ayo. Ayo. Itu internal jokes loh, harus lihat KBR ID Ayo. loh untuk tahu itu loh kenapa dah. Ada satu. Coba ulang lagi Pak, bentar Pak. Ayo. Nah gitu. Oke, ada satu Special mention, Special kita mention sebutnya yang akan special mention. diberikan. Satu komunitas ini juga yang memberikan apa ya, gerakannya sangat luar biasa gitu. Dan siapakah kira-kira komunitas itu menjadi special mention kita malam ini? Ini dia. Special Mention, Inspiration House. Komunitas ini bergerak di bidang pendidikan toleransi dan keberagaman di kota Cirebon yang sudah berjalan selama 10 tahun, dari tahun 2015 sampai dengan 2025. Misi utamanya adalah menciptakan lingkungan yang inklusif, damai, dan saling menghargai perbedaan melalui pembelajaran kepada anak-anak di wilayah larangan dan terminal dari rentan usia 3 tahun sampai dengan 17 tahun. Inspiration House percaya bahwa penanaman nilai toleransi dan keberagaman harus dimulai dari anak-anak dan remaja agar tercipta generasi yang sadar akan pentingnya hidup berdampingan secara harmonis. Tujuannya adalah membekali anak-anak usia dini dan remaja, terutama dari kelompok termarginalkan, dengan pengetahuan dan keterampilan yang tidak hanya akademis, tetapi juga nilai-nilai sosial.
Selain itu, Inspiration House juga menjalin kerjasama dengan guru dan institusi pendidikan melalui training 12 nilai dasar perdamaian agar nilai-nilai ini dapat diteruskan secara berkelanjutan di lingkungan sekolah. Baik, tepuk tangan sekali Tepuk lagi tangan untuk sekali lagi. Inspiration House. Dan perwakilan dari Inspiration House silakan kami undang untuk maju ke depan, juga kepada Mbak Citra, Pemret KBR untuk memberikan piagamnya. Silakan Kak, boleh di tengah? Iya, mohon maaf nih. Ya, boleh tepuk tangan. Ya. Jangan kabur dulu Jangan Kak. kabur dulu, Mbak. Harus ada sepatah Ya. dua patah kata dulu yang nih. harus disampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, swastiastu. Terima kasih kepada Tuhan Yesus pastinya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya perempuan, saya dari Pulau Jawa, dari Pulau Sumatera, dan triple kill banget ya perbedaannya gitu. Tapi yang paling penting adalah kami sampai hari ini terus merawat. Karena kita tahu sekarang bullying, terus tentang perbedaan dan diskriminasi masih terus ada dan korbannya juga masih terus ada. Dan puji Tuhan, alhamdulillah kami sampai hari ini masih terus bergerak untuk menyebarkan 12 nilai perdamaian dimulai dari diri sendiri, ke sekolah-sekolah, ke masyarakat-masyarakat, dan tetap konsisten. Mau dinilai atau tidak, mau dihargai atau tidak, kami akan terus berjuang karena kami Indonesia dan kami ingin merawat Indonesia menjadi Indonesia baik. Terima kasih semuanya, terima kasih KBR, terima kasih kita semua di sini. Saya mendapatkan energi full luar biasa karena saya berada di Cirebon, Jawa Barat ya, dan sampai hari ini semangatnya makin membara ngelihat kejadian-kejadian dan semua, dan tadi yang sudah saya dengarkan. Saya juga marah gitu ya, saya juga nangis, saya juga sedih, tapi kita harus tetap percaya dan optimis bahwa perubahan pasti tetap terjadi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, dari boleh Inspiration di sini sebentar, mohon maaf, tangan kiri. Boleh kepada Boleh para pemenang kepada untuk para maju ke pemenang depan, untuk kita maju ke berfoto depan. bersama dengan para dewan juri. Dan juga Pemret dari Iya. KBR Media. Terima kasih. Terima Ya, kasih. terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Luar biasa.